Selamat datang di Balai Latihan Kerja Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Balai Latihan Kerja Bantaeng beralamat di Jalan Poros Bantaeng, Bulukumba, Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Perkembangan teknologi dan digitalisasi berbagai sektor sosial berdampak pada persaingan dunia kerja yang terus meningkat dan semakin dinamis. Hal ini menjadikan para pencari kerja harus berkompeten secara teknis maupun teoritis dalam bidang yang mereka target. Persaingan kerja yang mengglobal dewasa ini tentunya harus disambut dengan beberapa hal. Di antaranya adalah kompetensi dan profesionalitas. Kedua hal tersebut juga tidak terlepas dari pemahaman kita terhadap teknologi yang terdigitalisasi di berbagai sektor pekerjaan. Sebagai Kepala BLK Bantaeng yang selaku pelaksana teknis pusat, kami menganggap hal ini harus disambut dengan sukacita. Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja Bantaeng selaku instansi teknis pusat tentunya menjadi jawaban atas tantangan besar dunia kerja. Kami hadir menjadi opsi yang tepat dalam mengembangkan soft skill dan hard skill sehingga para pencari kerja siap untuk bersaing. Tentunya dengan fasilitas, teknologi dan sistem pembelajaran yang tersedia di Balai Latihan Kerja Bantaeng, kami yakin setiap lulusan akan mendapatkan pekerjaan yang diimpikan. Terlebih lagi, kompetensi tersebut dibuktikan dengan sertifikasi. Harapan kami untuk para lulusan tentunya mampu menjaga kompetensi yang telah didapatkan serta tidak hanya diterima bekerja di industri tetapi mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita kembali dalam program Ngopi Spesial bersama BPVP Bantaeng. Wow, luar biasa sekali pada siang hari ini. Semoga Tribuners dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat, berbahagia dan pastinya semangat selalu. Dan saya juga mau menyapa seluruh warga Bantaeng dimanapun berada dan seluruh Tribuners Bantaeng mungkin ya dimanapun berada juga yang telah menyaksikan ngopi kita pada siang hari ini. Nah, untuk itu hari ini Kinan sudah kehadiran dua narasumber di studio Tribun Timur dan kita akan berkenalan bersama dua narasumber yang juga merupakan tamu-tamu VIP kita pada hari ini. Dan kedua orang ini juga yang satunya adalah Ibu Cantik, yang satunya Bapak Ganteng. Nah, luar biasa. Hari ini kita juga akan membahas bersama BPVP Bantaeng terkait peran BPVP Bantaeng dalam bersinergi dengan pemerintah dan dunia industri untuk mengurangi pengangguran. Lantas bagaimana mungkin BPVP Bantaeng menjawab tantangan ini? Untuk itu kita sudah menghadirkan dua jabatan langsung di sini. Kita akan berkenalan. Yang pertama sudah hadir di samping kiri saya ada Ibu Syahruni Rahmat Hidayat SPD, SPD MPD, beliau sebagai Ketua Kelompok Jabatan Fungsional KKJF. Kita sapa dulu Tribuners. Assalamualaikum dan selamat siang Bu Syahruni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih untuk kehadirannya Ibu Syahruni. Sama-sama Mbak. Baik, di samping Ibu Syahruni, tentu saja juga Ibu Syahruni ditemani oleh partnernya. Yang satu ini ada Bapak Dadang Suhada ST sebagai Ketua Jurusan Otomotif. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dadang. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Kinan. Baik, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, semangat ya. Semangat. Nah, kasih. baik, untuk itu mungkin sebelum kita berdiskusi ringan, sharing ya terkait perkembangan dan juga dua jurusan yang disiapkan, satu jurusan otomotif terkhusus ya pada hari ini bersama BPVP Bantaeng. Kita mungkin akan berkenalan lebih dekat dulu dengan kedua narasumber kita Tribuners. Nah, mungkin buat Ibu Syahruni sendiri gimana aktivitasnya mungkin? Alhamdulillah selama ini saya sudah menjadi instruktur itu sejak tahun 2016. Bergabung di BPVP Bantaeng itu sejak 2016, artinya hampir sama dengan berdirinya BPVP Bantaeng sendiri. Jadi basic saya sebenarnya bukan langsung ke instruktur, tapi dari seorang guru SMK. Kemudian beralih menjadi seorang instruktur ketika BPVP Bantaeng dibuka. Jadi saya pindah dari Kementerian Pendidikan, pindah ke Kementerian Ketenagakerjaan.
sebagai instruktur. Ya. Berarti ini menarik sekali Bu Syaruni ya, sebagai pendidik kemudian Anda menjadi instruktur. Ya. Ada cerita menarik nih kayaknya di sini. Nanti kita bakalan sharing-sharing lagi. Nah, buat Pak Dadang sendiri gimana aktivitasnya mungkin? Iya, terima kasih Mbak Ginan. Iya. Ya, aktivitas kami selama ini sebagai instruktur memang pada saat pertama itu saya basicnya dari BLK Bulukumba. Oke. Jadi dari BLK Bulukumba setelah di BPPP Banteng berdiri, saya bergabung dengan BP Banteng sendiri sampai sekarang sebagai seorang tenaga instruktur. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bu Syaruni dan juga Pak Dadang ya. Ini mungkin perkenalan singkat kita bahwa memang kedua narasumber kita ini merupakan instruktur-instruktur yang hebat nih di BPVP Bantaeng. Nah, lantas mungkin kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Saya mau mencoba ke Ibu Syaruni terlebih dahulu nih. Ibu Syaruni, bisa Anda jelaskan mungkin sudah berapa lama sih sebagai ketua KKJF sendiri? Sedikit cerita bahwa KJF ini sendiri sebenarnya berdiri sejak tahun 2020. Karena itu ada desakan dari teman-teman instruktur, kenapa tidak kita mendirikan KKJF sendiri begitu. Karena selama ini sebenarnya sebelum ada KJF tersendiri di BPV Bantaeng, kita mengikutnya ke BPV Makassar. Karena pertimbangannya waktu itu juga kita masih sedikit jumlah instrukturnya, tenaga fungsionalnya masih sedikit. Jadi mau tidak mau kita mengikutnya ke BPV Makassar. Jadi dari situ kemudian termasuk dari Pak Fitro sendiri sebagai kepala BPPB Makassar waktu itu menjadi PLT di Bantaeng, dia yang menginisiasi hadirnya KKJF ini sendiri. Makanya pas 2020 itu berdirilah ini yang KKJF ini. Oke, berarti artinya baru sekitar 2 tahun. Tahun kedua tahun ya, 2 kedua, tahun ya, 2 tahunan. Baik, nah sehingga berdirinya KKJF sendiri ini mungkin Bu Syaruni ya, bisa Anda jelaskan mungkin atau paparkan apa sih mungkin yang orang lain mungkin belum tahu ya, atau pemirsa dimanapun berada, sebenarnya KKJF ini sendiri apa ya mungkin ini seperti apa mungkin ya, atau organisasi mungkin atau bentuk apa gitu ya, mungkin orang-orang belum paham nih. Jadi KJF ini sendiri sebenarnya adalah kelompok jabatan fungsional. Pengertian kata pejabat fungsional, tenaga fungsional di sini ini bukan cuma sekedar instruktur, tapi masih ada tenaga fungsional lain. Apakah itu dia sebagai tenaga analis, ataupun dia sebagai pengantar kerja, atau dia sebagai fungsional arsiparis. Jadi ada berbagai tenaga fungsional di BPP sendiri ya. Nah, dari situ kemudian kan kalau misalnya ada sesuatu hal yang ingin disampaikan ke pihak manajemen, dalam hal ini kepala, karena secara struktur organisasi KJF itu sendiri dibawahi langsung oleh kepala. Jadi kita kalau mau komunikasinya adalah ke kepala dulu. Nah, tidak mungkin kan kalau misalnya kita banyak orang, kemudian semua orang ini langsung ke kepala. Makanya ada jembatan, ada jembatan penghubung. Jembatan penghubungnya inilah yang memfasilitasi apa sih keinginan instruktur, apa sih keinginan tenaga fungsional lain. Nanti KJF yang akan menyampaikan sama kepala. Saya kira seperti itu. Jadi dia memfasilitasi dan menjembatani antara hubungan antara tenaga instruktur fungsional, dalam hal ini tenaga instruktur dan tenaga instruktur lainnya. Yang saya maksud tadi ada kayak analis, pengantar kerja, ataupun dari arsiparis. Oke, jadi artinya memang cukup banyak juga ya di dalamnya sebagai tenaga ahli di KJF. Tenaga fungsional sendiri ya di dalam KJF ini. Baik, terima kasih Ibu Syaruni. Nah, ini nih selanjutnya mungkin saya akan beralih lagi ke Pak Dadang sebagai Ketua Jurusan Otomotif juga ya di BPVP Bantaeng. Pak Dadang, mengawali obrolan kita mungkin Anda bisa memperkenalkan terlebih dahulu terkait mungkin jurusan otomotif ini sendiri. Seperti apa? Ya, untuk otomotif sendiri itu Mbak, memang kita tahu pembangunan BPVP sendiri itu dimulai pada tahun 2013. Iya, baik. Lalu diresmikan oleh Bapak Hanif Dakiri selaku Menteri Ketenagakerjaan pada tanggal 9 Mei 2016. Sejak itu berdiri juga kejuruan otomotif di tahun 2015 dan melaksanakan pelatihan untuk pertama kali itu untuk kejuruan sepeda motor.
Itu, Mbak. Oke, dari jadi di 2015 ya, Iya, untuk sudah. kejuruan otomotif ini Otomotif, sendiri. ya. Nah, dalam kejuaraan otomotif ini sendiri mungkin bidang keahliannya ada berapa nih mungkin, Iya. Pak Dadang? Untuk sekarang, untuk bidang kejuruan otomotif itu terdiri dari 3 sub, Mbak ya. Yaitu yang pertama sepeda motor itu sendiri tadi yang sudah saya sebutkan, lalu yang kedua kendaraan ringan atau mobil bensin, lalu yang ketiga itu untuk motor tempelnya itu sendiri. Tahun lalu kami itu ada 4 instruktur yang ada untuk sementara, yaitu saya sendiri, lalu ada teman saya Bapak Andi Abdurrahman, lalu Pak Sapri serta Pak Hendra. Alhamdulillah untuk tahun ini kami ketambahan lagi tenaga gitu. Jadi ada 3 tenaga instruktur baru, yaitu Pak Gusriyadi, Pak Yeremia dengan Pak Hamdan. Demikian itu, Mbak. Jadi untuk kekuatan sekarang ya kami mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bersinergi lagi, lebih kreatif lagi kedepannya, demikian. Jadi ada kolaborasi bersama Iya, ya, tentu betul. saja untuk lebih kedepannya nih untuk otomotif lebih maju lagi pastinya. Amin, iya. Baik. Nah, kehadiran dengan hadirnya jurusan otomotif ini sendiri pasti banyak yang menjadi pertanyaan juga, terkhusus buat Pak Dadang ya sebagai ketua jurusan otomotif. Apa sih mungkin yang membedakan jurusan otomotif ini sendiri yang ada di BPVB Bantaeng dengan BPVP yang lainnya mungkin? Ya, Atau keunggulan gitu ya? keunggulannya memang ada sedikit perbedaan, Mbak, terkait ini di bidang kejuruan kendaraan ringannya itu sendiri, mobil, yaitu Oke. mobil bensin. Jadi pada tahun 2016 itu Kementerian Tenaga Kerja melakukan kerjasama dengan Toyota Ehime Jepang, gitu, melalui suatu lembaga yang bernama JICA, Jepang International Cooperation Agency itu. Memang lembaga ini berdiri di Jepang yang memang sudah sering melakukan kerjasama dengan beberapa negara gitu. Nah, di angkatan pertama itu dimentori langsung oleh ekspor dari Jepang sendiri, yaitu Mr. Hiroyuki Ueda Yang datang ke BPVP. BPVP. Jadi selama kurang lebih 2 tahun mementori kami untuk melaksanakan program yang tercipta, yaitu program teknisi otomotif 2 tahun itu. Lalu kelebihannya lagi sekarang ini kami sementara berjalan, yaitu membuka pelatihan untuk program durasi yang 1 tahunnya lagi, Mbak. Ya, Ini hasil kerjasama dengan pihak Toyota Kala, di mana kurikulumnya ini hasil kolaborasi dengan para instruktur yang ada di PT Toyota Kala itu sendiri itu. Yang keunggulan ketiga lagi selain kami yang ada di BPVP Bantaeng selaku instrukturnya, kami juga melibatkan teman-teman dari industri untuk melakukan pengajaran di bidang otomotif sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi bagi peserta didik kami. Jadi instruktur-instruktur dari dunia industri kami undang untuk terlibat langsung untuk melakukan pelatihan dan pengajaran kepada siswa peserta pelatihan kami di BPVP Bantaeng. Demikian, Mbak. Baik, Pak Dadang. Nah, artinya mungkin dengan salah satu pencapaian ini adanya kerjasama dengan luar negeri, bahkan di Jepang yang kita tahu Jepang ini adalah negara maju ya, Iya. yang juga memberikan kerjasama yang begitu baik dengan BPVP Bantaeng. Anda sebagai ketua jurusan otomotif, gimana tuh experience-nya pada saat itu? Ya, kebetulan saya juga sebagai pesertanya juga, Mbak, pada saat itu juga. Oke. Jadi selama kurang lebih 2 tahun kami dan beberapa Ikut juga berarti. teman instruktur menjadi peserta juga yang dimentori oleh Hiroki Ueda, Iya. di mana memang di dalam itu kami diajarkan tentang selain hard skill-nya, kita juga diajarkan tentang soft skill-nya, yaitu tentang Kaizen, di mana di dalamnya itu juga terkait dengan 5S dan PDCA seperti itu. Ada program-programnya yang memang tidak cuma mengandalkan soal hard skill-nya juga, tapi menjurus ke arah soft skill. Seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak Dadang. Nah, pastinya juga dengan adanya kerjasama seperti ini masih ada pertanyaan yang juga menjadi tantangan nih buat teman-teman BPVP Bantaeng. Bagaimana dalam hal meningkatkan kompetensi. Tapi sebelum kita ke kejuruan otomotif, saya kembali lagi ke Ibu Syahruni untuk di KKJF sendiri. Nah, mungkin bagaimana sih Bu Syahruni bisa Anda jelaskan peran KKJF sendiri dalam pengembangan kompetensi, khususnya mungkin dalam pengembangan instruktur ya yang ada. Silakan Bu Syahruni. Makasih, Mbak. Iya. Jadi salah satu fungsi daripada KJF itu sendiri adalah bagaimana kita mendorong
teman-teman di fungsional atau di instruktur, khususnya di instruktur. Saya berbicara soal instruktur dulu. Betul. Karena kebetulan tenaga fungsional yang terbanyak itu adalah instruktur. Jadi kita mendorong bagaimana teman-teman meningkatkan kompetensinya, baik melalui pelatihan yang diadakan oleh Intara sendiri di pusat, oleh di Kemenaker, maupun di internal kita sendiri. Untuk di internal kita sendiri, tahun ini kita sudah melaksanakan satu yang sudah terlaksana dan satu yang belum, yang sementara akan dilaksanakan, yaitu pelatihan kemarin itu asesor kompetensi untuk instruktur. Kemudian yang nanti rencana bulan November itu adalah pelatihan metodologi. Itu semua adalah pelatihan-pelatihan yang memang ditujukan untuk bagaimana instruktur tersebut bisa mengembangkan dirinya, mengembangkan kompetensinya. Kemudian hal lain yang yang bisa menunjang terhadap bagaimana instruktur tersebut bisa bersaing dengan teman-teman yang ada mungkin di Jawa, ada juga ya. Jadi di instruktur itu juga ada istilah yang namanya KKIN. Ya, jadi sementara saat ini kalau BV Bantaeng saat ini ada 2 teman yang sementara dalam ikut bertanding, rencananya di Padang tanggal 2 Pak ya, tanggal 2 di Padang untuk KKIN itu. Jadi itu juga salah satu bagian dari bagaimana instruktur mengembangkan diri, mengembangkan potensinya, seperti itu. Oke, baik. Ya. Dan tentu saja dengan berbagai kegiatan yang dihasilkan ini bisa memperlihatkan juga ya bagaimana kompetensi dari para instruktur juga yang mungkin selalu juga mengikuti mungkin pelatihan-pelatihan baik dari Kemenaker tersendiri ataupun juga secara internal ya yang disampaikan Ibu Syahruni. Nah, terkait mungkin program keahlian yang ada di BPVP Ibu Syahruni, ada berapa sih mungkin kejuruan dan program keahlian yang ada di BPVP sekarang, bisa Anda paparkan mungkin? Sampai saat ini ada 9 kejuruan dengan sekitar kurang lebih 23 program keahlian yang sudah kita jalankan. Jadi misalnya ada di processing itu ada pengolahan ikan dan pembuatan roti dan kue. Kemudian di TIK ada desain grafis dan COA. COA itu komputer asisten operator asisten. Kemudian ada di garmen. Garmen itu kemarin kita pelatihannya adalah menjahit dengan mesin, dengan menggunakan mesin. Kemudian di tata kecantikan. Kalau di tata kecantikan program keahliannya yang juga baru berjalan satu program, yaitu tata kecantikan kulit. Kemudian di listrik sendiri, alhamdulillah tahun ini bertambah lagi 1 program pelatihan. Dari sebelumnya cuma 2, yaitu instalasi listrik bangunan sederhana dan pemasangan otomasi listrik, sekarang berkembang dan sementara berjalan saat ini adalah program pemasangan PLC. Kemudian di las sendiri atau di welding cuma 1 juga, yaitu menggunakan sistem pengelasan SMAW 3G. Kemudian yang di pariwisata, nah ini pariwisata yang paling banyak juga program keahliannya. Ada HK, housekeeping, ada FB, ini sudah pernah FB itu food and beverage service. Kemudian ada front office, ada pastry, restoran attendance, itu semua adalah program keahlian yang ada di pariwisata. Kemudian di Bismen sendiri itu ada 2 yang sudah berjalan, ada 3 malah, tetapi yang 1 itu yang bahasa Cina cuma sekali saja pernah dijalankan, setelah itu tidak lagi. Sekarang berganti dengan program bahasa Jepang. Ada bahasa Jepang, kemudian ada yang 1 perkantoran. Kemudian yang untuk di otomotif mungkin nanti Pak Dadang. Ini jauh lebih banyak program keahliannya. Kalau saya tidak salah, malah ada mungkin sampai 6 program keahliannya. Banyak sekali dia. Nanti kita kasih tugas untuk jelasin semuanya Bu Syahruni ya. Baik, dia ekspernya. Untuk itu si ekspert sudah datang, kita wajib nih minta pernyataan ya. Baik, terima kasih Bu Syahruni untuk paparan Anda. Tapi kayaknya Kinan langsung tertarik sama yang kelas-kelas kecantikan nih. Pasti di dalamnya instrukturnya expert juga pastinya. Insya Allah. Karena memang ada persyaratan instruktur untuk melatih peserta pelatihan. Jadi tidak sekedar dia cuma bisa misalnya perawatan atau cuma bisa merias, tidak seperti itu. Harus ada kertas yang berupa sertifikat pelatihan. Jadi berupa namanya kalau kita sih sertifikat teknis ya, sertifikat teknis. Di samping itu harus ada juga dia pernah
ikut pelatihan metodologi. Metodologi itu berhubungan dengan bagaimana mereka bisa mengajar dengan baik, seperti itu. Oke, jadi di sini pemahaman yang harus kita ketahui juga Tribuners bahwa memang seluruh instruktur ataupun juga tenaga fungsional yang ada di BPVP Bantaeng terkhusus ya pada siang hari ini bukan sekedar instruktur yang mengajar saja, tapi juga memang sudah terverifikasi, tersertifikasi dari segi keahlian dan juga skill yang dia miliki, bahkan metodologi pengajaran ya yang juga disampaikan Ibu Syaruni. Nanti kita tanya-tanya lagi bagaimana dengan sertifikasi untuk para peserta, bukan hanya instruktur. Kita tahan dulu Tribuners, saya langsung ke Pak Dadang. Nah, ini nih yang dari tadi saya tunggu juga Bu ya untuk menjelaskan untuk program yang ada di jurusan otomotif. Tapi sebelum itu yang menarik, saya tadi penasaran nih Pak Dadang dengan yang Anda sempat sampaikan, yaitu Kaizen. Belum sempat Anda jelaskan. Itu untuk Kaizen ini sendiri apa sih yang dimaksud Kaizen itu Pak Dadang? Iya, untuk Kaizen sendiri itu Mbak Kinan ya, itu terdiri asalnya itu dari bahasa Jepang. Oke. Ya. Jadi terdiri dari dua kata yaitu kai dan sen. Kai itu sendiri pengertiannya adalah perubahan, sedangkan sen itu adalah perbaikan. Jadi Kaizen sendiri secara umum kita bisa artikan bahwa perubahan menuju sesuatu yang menjadi lebih baik lagi. Contohnya yang sering diajar gitu, salah satunya itu contoh pada saat suatu ruangan gitu, yang ruangan yang tempat kita kerja itu misalnya tidak berantakan gitu, itu kan mengganggu kinerja kita, suasana kita gitu. Ya betul, seperti itu Mbak. Jadi dengan adanya Kaizen itu akan ditata dengan rapi sehingga membuat mood kerjanya itu menjadi lebih baik dan menyebabkan produktivitas serta kinerja dari pekerja itu sendiri akan menjadi baik, yang pasti berimbas juga terhadap perusahaannya itu sendiri gitu. Seperti itu Mbak, itu yang diajarkan intisari daripada Kaizennya itu sendiri, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Dadang. Nah, terkait mungkin kerjasama yang juga dibangun di Jepang, selain itu mungkin sampai saat ini sudah bekerja sama dengan pihak-pihak mana saja nih mungkin Pak Dadang? Iya Mbak, untuk sekarang ini kejuruan otomotif yang di bidang mobilnya itu sendiri itu kami sudah bekerja sama dengan 3 perusahaan, yaitu kita bekerja sama dengan Toyota Kala, lalu dengan Suzuki Mega Putra dan Nissan Veterani. Itu baru 3 memang yang kami bekerja samanya, sedangkan untuk yang kejuruan sepeda motor itu kami sudah bekerja sama dengan PT Yamaha Sorako Jaya Abadi gitu Mbak. Oke, tapi dari kerjasama ini untuk serapan dan penempatan tempatnya sendiri sekarang sudah sejauh mana mungkin? Ya, untuk penerapannya yang untuk angkatan yang pertama Mbak, alhamdulillah itu boleh dikatakan 100% sudah terserap semua. Jadi mereka melakukan penamatan waktu di 2018. Jadi setelah selesai pelatihan itu mereka terserap semua. Sekarang ini sudah bekerja di PT Kala untuk bagian teknisi, serta ada juga bagian part lady-nya, yang bagian spare part-nya itu Mbak. Seperti itu untuk yang angkatan pertama. Sedangkan untuk angkatan yang kedua ya memang sedikit ada perubahan ini Mbak, karena mereka itu selesainya pada saat mewabahnya itu corona Mbak, yaitu Juli di 2020. Iya, betul. 2020 itu memang kita tahu bersama bahwa ada sedikit kegoncangan di perusahaan-perusahaan yang ada di sebagian di Indonesia ini, makanya pada saat mereka lulus kesempatannya tidak ada, kurang terbuka gitu seperti itu. Tapi alhamdulillah berdasarkan penelusuran alumni kami, kurang lebih sekitar 70% mereka sekarang sudah terserap di industri dan terserap di berbagai bidang Mbak itu. Sedangkan untuk yang angkatan yang 3 yang sekarang ini Mbak, sekarang ini mereka sebagian itu sudah ada yang mendapatkan penawaran dari beberapa industri gitu. Jadi sementara ini masih ikut pelatihan, mereka sudah dapat penawaran, jadi begitu selesai penamatan mereka sudah langsung terserap industri. Seperti itu Mbak. Tepuk tangan dulu boleh nggak sih? Boleh ya. Makasih. Artinya teman-teman ataupun juga peserta pelatihan dari BPVP Bantaeng ini dalam keadaan masih pelatihan pun sudah mendapatkan penawaran dari berbagai pihak yang diajak untuk kerjasama. Betul. Apalagi jika prosesi pelatihan ini sudah selesai, malah sudah bekerja semua ya. Betul. Malah mungkin tak jarang ada yang kembali jadi instruktur juga Pak Dadang. Amin. Ditunggu ya. Ini salah satunya. Oke, salah satunya. Peserta pelatihan terus jadi instruktur. Oke, baik.
Berarti ini berhasil ya, kita katakan berhasil. Baik, terima kasih Pak Dadang. Nah, Ibu Syaruni, sebelum kita break dan kita pindah di segmen berikutnya, satu pertanyaan menarik juga. Apa sih mungkin dari banyaknya program kejuruan ya yang disiapkan di BPVP Bantaeng, apa sih mungkin kejuruan yang paling banyak diminati? Di awal-awal berdirinya BPVP Bantaeng itu sendiri, yang paling banyak itu adalah TIK. Teknik Informatika dan Komputer. Tapi ke arah sini 2 tahun terakhir itu malah ada bertambah 2 kejuruan yang menjadi favorit, yaitu di kejuruan listrik dengan di kejuruan welding. Itu mungkin karena adanya industri smelter di Kabupaten Bantaeng, sehingga peminatan itu bergeser bukan hanya pada satu kejuruan yaitu TIK, tetapi sudah mengarah ke kejuruan lain yaitu welding dengan listrik, seperti itu. Oke, baik. Harusnya nanti kita undang juga ya kedua juruan ini lagi biar rame nih, kita tanya-tanya juga. Terima kasih Bu Syaruni. Baik Tribuners, Pak Dadang masih siap ya? Kinan masih punya banyak pertanyaan nih untuk Anda. Siap. Dan juga Ibu Syaruni. Siap. Tribuners, kita akan kembali di segmen berikutnya, tentu saja masih bersama teman-teman dari BPVP Bantaeng, masih bersama Pak Dadang dan juga Ibu Syaruni. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali seusai jeda berikut. Dalam upaya mendorong kompetensi sumber daya manusia yang menjadi begitu penting di masa sekarang, Balai Latihan Kerja Bantaeng mengedepankan lembaga pelatihan vokasi dalam rangka mendukung terciptanya tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing pada era revolusi 4.0 menuju 5.0. Untuk itu, Balai Latihan Kerja Bantaeng memiliki visi terwujudnya tenaga kerja kompeten yang berdaya saing melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi. Misi: menyelenggarakan dan mengembangkan program pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja, penguatan institusi, bidang pelatihan dan pengembangan tempat uji kompetensi, menyelenggarakan dan mengembangkan sistem, metode pelatihan, serta sertifikasi kompetensi. Dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat, Balai Latihan Kerja Bantaeng menerapkan sistem pelatihan berbasis kompetensi atau disebut PBK, yaitu pelatihan yang menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar persyaratan di tempat kerja. Balai Latihan Kerja Bantaeng memiliki beberapa kejuruan, di antaranya kejuruan listrik, kejuruan teknologi informasi komputer, kejuruan bisnis manajemen, kejuruan pariwisata, kejuruan processing, kejuruan welding, kejuruan otomotif, kejuruan jahit, dan kejuruan tata kecantikan.
Untuk mengakses dan mencari informasi seputar Balai Latihan Kerja Bantaeng, masyarakat bisa mengunjungi media sosial serta situs resmi atau melalui aplikasi sistem informasi ketenagakerjaan yang dapat diunduh di Google Play Store. Selamat pagi. Ya, baik Tribuners, selamat siang. Tentu saja kita kembali dalam program Ngopi Spesial bersama BPVP Bantaeng. Dan tentu saja bersama saya Kinan Aulia. Kita akan melanjutkan obrolan kita masih terkait BPVP Bantaeng dan juga perannya dalam bersinergi dan berkolaborasi oleh pemerintah dan dunia industri untuk mengurangi pengangguran. Di awal tadi kita sudah banyak membahas ya terkait memang kejuruan otomotif dan juga KKJF ini sendiri bersama Ibu Syarudi dan juga Pak Dadang. Kita sapa kembali Tribuners, apakah narasumber saya ini masih bersemangat? Pak Dadang masih bersemangat? Masih bersemangat. Masih bersemangat. Bu Syarudi? Masih, insya Allah. Masih ya, baik, terima kasih. Nah, baik Pak Dadang dan juga Bu Syarudi, kita akan melanjutkan obrolan kita. Mungkin saya ke Pak Dadang terlebih dahulu lagi sebelum kembali ke Ibu Syarudi. Tadi kita sudah membahas nih beberapa teman-teman kerjasama ya yang juga sudah dibangun oleh BPVP Bantaeng dan juga serapan-serapan dan penempatan oleh para peserta yang sudah mengikuti prosesi pelatihan di BPVP Bantaeng. Apa mungkin kedepannya dari kerjasama tersebut, bagaimana kedepannya untuk rencana nih Pak Dadang, rencana terkhusus sebagai ketua jurusan otomotif dalam meningkatkan kompetensi? Oh, iya, Mbak. Silakan. Ya, terima kasih Mbak. Ini terkait dengan termasuk penyerapan juga Mbak ya? Iya, apalagi Ya. mungkin teman-teman alumni ya khususnya. Ya, oke. Ya, memang berdasarkan arahan dari Bapak Kepala yaitu Bapak Asari Arifudin ST yang beliau menginformasikan supaya kami dari pihak otomotif itu semakin membuka lagi kerjasama dengan bidang industri yang bukan cuma 3 itu saja Mbak. Oke, lebih luas Jadi ya. lebih luas lagi. Jadi kami memang kedepannya berencana untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak dari Daihatsu, Ya. Honda dan Hyundai serta yang sebagainya gitu Pak, Mbak. Terus untuk yang di sepeda motor juga selain dengan pihak Yamaha sendiri, kami akan mencoba dengan brands-brands yang lain untuk melaksanakan kerjasamanya itu sendiri gitu, supaya kedepannya kesempatan untuk alumni-alumni sendiri semakin terbuka untuk lapangan kerjanya seperti itu. Sedangkan untuk ke motor tempel sendiri Mbak, ini kami berencana punya program untuk berkolaborasi dengan kejuruan las. Di mana dengan kolaborasi ini kami mencoba untuk membuat program baru, yaitu program pembuatan kapal Mbak. Jadi kapal, kemungkinan kapal kalau bukan kapal aluminium dan atau kapal fiber gitu. Jadi ini program kedepannya untuk kejuruan di motor tempel itu sendiri gitu. Untuk bisa terwujudnya kerjasama ini kami berencana melakukan kerjasama dengan pihak PT IKI itu sendiri sehingga program ini bisa cepat terrealisasi seperti itu Mbak. Baik Pak Dadang, terima kasih. Pastinya juga kami turut mengaminkan ya. Amin. Semoga memang bukan hanya di 3 pihak saja mungkin, tapi juga kalau perlu seluruh Indonesia nih. Amin. Amin. Untuk kemajuan BPVP Bantaeng yang lebih baik lagi ke depannya. Baik Pak Dadang, saya kembali ke Ibu Syaruni masih terkait KKJF ini sendiri. Nah, mungkin dari kerjasama itu, adakah mungkin kejuruan atau program keahlian nih yang telah bekerja sama dengan Pemda? Mungkin Bu Syaruni sejauh ini bisa Anda paparkan siapa saja nih? Ya, terima kasih banyak. Jadi seperti tadi Pak Dadang sudah sampaikan bahwa untuk otomotif sendiri sudah melaksanakan MOU dengan 3 perusahaan besar untuk bidang otomotif. Yang saya catat itu ada sudah kurang lebih 27 perusahaan yang bekerja sama untuk BPVP Bantaeng sendiri, bekerja sama dengan BPVP Bantaeng dengan berbagai program keahlian. Jadi bukan cuma sekedar otomotif saja yang ada kerjasamanya. Kemudian khusus untuk kerjasama dengan Pemda, untuk tahun ini ada 31 paket pelatihan dengan beberapa program keahlian, misalnya processing, menjahit, tata kecantikan, dan welding. Itu bekerja sama dengan Pemda. Itu 31 paket pelatihan untuk tahun ini.
kalau dihitung-hitung itu 31 paket itu dikali 16 orang, karena satu paket itu 16 orang. Nah itu semua kerjasama dengan Pemda. Kalau kemarin seperti yang disampaikan sama Pak Kepala bahwa yang kerjasama Pemda itu adalah peserta pelatihan itu yang dilatih adalah orang BLK. Tetapi setelah selesai pelatihan, maka Pemda akan memberi bantuan peralatan sekaligus mungkin dengan pendampingannya. Jadi kita berharap bahwa dengan setelah selesai pelatihan tersebut bukan cuma sekedar mendapatkan sertifikat, tetapi mereka bisa ada penempatan atau bisa berusaha mandiri, seperti itu kita. Jadi kalau saya melihat untuk tahun ini serapan kita ataupun yang berwirausaha jauh lebih tinggi dari sisi serapannya ataupun berusaha mandiri dibanding tahun sebelumnya. Karena dengan mengacu bahwa tahun ini kita ada kerjasama dengan Pemda, sementara yang tahun sebelum belum pernah. Kemudian yang kedua, kita juga ada kerjasama dengan pihak industri, dalam hal ini perusahaan smelter. Kalau perusahaan smelter itu kan yang ada di Bantaeng itu ada sekitar 4 kalau saya tidak salah. Ada PT Huadi, Yatai, PT Unity, PT Hengsen, kemudian PT Huso, itu semua adalah perusahaan-perusahaan smelter yang dimana sampai saat ini kita masih ada peserta pelatihan yang sementara magang di sana. Dan kabar yang terakhir yang kami dengar, alhamdulillah mereka rata-rata yang menunjukkan kinerja yang bagus dan punya potensi untuk diserap di perusahaan tersebut. Oke, artinya membawa nama baik yang baik juga ya di sana. Nah, dengan beberapa serapan dan juga penempatan dari kerjasama tersebut, Ibu Syaruni, ini dalam 2 tahun terakhir artinya ada kabar baik juga ya, mungkin dari berbagai pihak yang juga sudah diajak kerjasama. Nah, lantas mungkin Bu Syaruni, sebelum kita nanti ke pertanyaan berikutnya, apa sih mungkin rencana yang akan dibangun ke depannya, terkhusus untuk KKJF ini sendiri dalam rangka penempatan ataupun juga pengembangan usaha mandiri? Ya. Silakan Ibu Syaruni. Terima kasih. Jadi kalau kita KJF sendiri fokusnya untuk bagaimana membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran, berarti kami sebenarnya punya tanggung jawab juga, dalam artian kami harus mau tidak mau berusaha memaksimalkan perluasan kerjasama dengan pihak industri. Jadi kalau kemarin ini yang saya catat ada 27 perusahaan, mungkin tahun depan kalau bisa lebih banyak dari itu. 2700 mungkin. Harapannya iya sih. Nah, karena di satu sisi juga rata-rata peserta pelatihan yang ikut pelatihan itu berharap bahwa setelah selesai pelatihan mereka diserap atau setidaknya mereka bisa berwirausaha mandiri. Nah, dengan adanya kerjasama tersebut, kami mendorong teman-teman sebisa mungkin dari jumlah misalnya Pak Dadang yang cuma 3, mungkin tahun depan bisa menjadi 5 atau malah 10. Nah, seperti itu. Termasuk dengan teman-teman yang di kejuruan yang mungkin belum ada kerjasamanya, karena ada mungkin kayak kejuruan menjahit itu kebetulan instrukturnya juga bukan dari kita, dari luar, jadi agak susah untuk pencapaiannya untuk sampai MOU melibatkan yang bersangkutan untuk turut serta dalam MOU tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, kami berharap bahwa dengan adanya kerjasama tersebut ada perluasan program pelatihan. Jadi ada banyak pilihan bagi peserta pelatihan nantinya, begitupun bagi pihak industri untuk menyerap tenaga dari peserta pelatihan, karena kita tidak fokus pada kejuruan tertentu saja. Jadi kita mau ada perluasan program pelatihan. Kalau misalnya tahun ini saya misalnya di listrik cuma 3, kalau bisa tahun depan ada pendingin, karena misalnya belum ada pendingin. Jadi seperti itu kami yang bisa kami lakukan, ya yang tadi itu yang saya sebutkan, ada beberapa hal bahwa perluasan kerjasama dengan pihak industri, kemudian perluasan program pelatihan supaya ada banyak pilihan terhadap calon peserta terhadap
apa ya skill yang mereka inginkan gitu ya, seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Bu Syaruni. Tentu saja dengan berbagai planning-planning ini untuk rencana ke depan pastinya kita doakan juga dimudahkan dan dilancarkan ya. Amin. Agar juga bisa tercapai nih segala target-targetnya. Terima kasih Ibu Syaruni. Saya langsung mungkin ke Pak Dadang sebagai ketua jurusan kejuruan otomotif ya. Apa sih mungkin target ataupun juga rencana ke depan Bapak nih sebagai ketua kejuruan otomotif BPVP Bantaeng dalam penyerapan alumni peserta alumni BPVP Bantaeng. Silakan Pak Dadang. Itu tadi sudah sempat saya singgung itu Mbak, bahwa kami akan melebarkan lagi kerjasama dengan beberapa industri yang sudah disampaikan Ibu Syaruni. Doanya bahwa saat ini kami baru 3, nanti mudah-mudahan di tahun berikutnya itu akan semakin banyak lagi perusahaan yang bisa bekerja sama dengan kami, menyebabkan peluang alumni daripada peserta BPP Bantaeng itu sendiri akan semakin terbuka luas kesempatannya untuk mereka bergabung dengan pihak industri. Selain itu juga Mbak, kedepannya program kami juga ini sementara mengusulkan supaya dibuat lagi program baru lagi, itu body repair Mbak. Wow, jadi untuk program baru ya? Iya, jadi ini masih wacana, yang masih pengusulan dari kami Wacana sendiri. yang kita aminkan, Amin. Gitu. Supaya kedepannya bisa terbuka lagi peluang untuk para peserta mengikuti pelatihan, khususnya untuk di bagian perbengkelan di bidang bodinya itu sendiri, jadi pengecatan kendaraan itu sendiri itu Mbak. Demikian Mbak. Oke, terima kasih Pak Dadang. Nah, sebelum kita mungkin beralih ke closing statement, saya punya pertanyaan spesial buat narasumber saya. Kapan lagi nanya langsung ya sama Ketua KKJF dan juga Ketua Kejuruan Otomotif jauh-jauh dari Bantaeng hari ini ke Kota Makassar, terkhusus di Studio Tribun Timur. Jadi kalau saya nggak tanya, rasanya saya tidak menyelesaikan tugas saya nih. Nah, terkait mungkin BPVP Bantaeng yang memang kita lihat Tribuners makin kesini memang perkembangan dan kemajuan yang terus ditingkatkan dalam hal kapasitas maupun juga serapan alumni yang luar biasa dari berbagai kerjasama di berbagai pihak yang memang kita lihat alumni-alumninya sampai sekarang di berbagai perusahaan sudah terserap ya. Artinya memang keberhasilan dari pelatihan ini memang sudah mencapai berapa persen nih? 80-100% ya, kita doakan pastinya juga. Nah, pertanyaan yang menariknya mungkin saya ingin mendengarkan langsung bagaimana sih experience dari instruktur-instruktur yang hari ini juga datang. Saya mungkin mulai dulu dari Pak Dadang atau Ibu Syaruni nih. Ibu Syaruni. Ladies first ya. Yeah. Buat Ibu Syaruni, mungkin apa sih Ibu experience atau pengalaman yang mungkin Anda bisa bagikan pada live kita di siang hari ini terkait memang BPVP Bantaeng dari segi instrukturnya mungkin, atau KKJF-nya juga boleh. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kepada calon peserta pelatihan, kami ingin menyampaikan bahwa BPVP Bantaeng itu terbuka untuk semua orang gitu. Jadi bukan cuma untuk masyarakat Bantaeng atau sekitarnya. Jadi dari seluruh Indonesia bisa untuk jadi peserta pelatihan. Dan kami menawarkan berbagai macam jenis program pelatihan sehingga itu bisa disesuaikan dengan skill minat dari calon peserta tersebut. Jadi tidak hanya terpaku pada beberapa program keahlian. Dengan skill dengan program pelatihan yang variatif, kami harapkan bahwa itu bisa membuka lapangan kerja, dalam artian peluang kerja bagi calon peserta pelatihan tersebut ketika selesai melaksanakan pelatihan jauh lebih besar, jauh lebih luas dibanding kalau misalnya mereka hanya terpaku pada kejuruan tertentu. Jadi kami berharap bahwa anak-anak muda yang lebih banyak nongkrong di kafe, anak-anak muda yang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain game, bermain HP, mungkin bisa ya meluangkan waktunya. Orang bilang waktunya itu digunakan untuk hal-hal yang produktif, yang bermanfaat. Jadi silahkan datang ke BPVP Bantaeng. Dan untuk untuk pendaftarannya bisa dengan online. Jadi sangat mudah. Terus dari sisi fasilitas, insya Allah fasilitas kami sangat mendukung untuk program-program keahlian yang dipilih nantinya oleh peserta pelatihan. Saya kira itu Pak. Mungkin langsung dilanjutkan dengan closing statement Ibu Syaruni, apa harapan Anda terkait BPVP Bantaeng? Terkhusus mungkin untuk KKJF juga boleh. Silakan Bu Syaruni. Harapan saya,
Sebenarnya kalau harapan saya sih terutama misalnya kepada industri ya, kami membuka selebar-lebarnya peluang kerjasama dengan pihak industri. Jadi tidak hanya dalam hal penyerapan tenaga kerja, tetapi kami berharap bahwa misalnya industri memiliki karyawan yang belum kompeten dalam bidang tertentu, industri bisa mengusulkan untuk pelatihan terhadap karyawan tersebut. Jadi bukan cuma sekedar yang belum menjadi karyawan, yang sudah menjadi karyawan pun kami membuka kesempatan jika dianggap bahwa karyawan tersebut tidak kompeten dalam bidang yang sementara dia kerja. Nah, seperti itu mungkin Mbak yang saya bisa sampaikan. Biasa. Ya. Terima kasih untuk Ketua KKJF Bantaeng, Ibu Makasih, Syarudi, luar Mbak biasa Din. sekali ya closing statementnya. Lanjutkan untuk Pak Dadang. Nah, kayaknya Pak Dadang dari tadi udah siapin banyak nih Ya. Bu. Pak Dadang. Banyak amunisinya. Iya. Pak Dadang, apa mungkin experience yang mungkin boleh dibagikan terkait BPVP Bantaeng atau Anda sebagai instruktur di BPVP Bantaeng? Kemudian boleh langsung dilanjutkan untuk closing statement Anda, apa yang ingin Anda sampaikan untuk seluruh teman-teman di BPVP Bantaeng ataupun juga calon peserta yang ingin mengikuti pelatihan di BPVP Bantaeng. Silakan Baik. Bapak Dadang. Terima kasih Mbak Ginan. Ya, terkait experience atau pengalaman dari kami sendiri, memang setiap instruktur di BPVP Bantaeng itu diberi kesempatan untuk mengupgrade skillnya sendiri, Mbak. Jadi memang Ya. kalau ada perubahan masalah teknologi itu kami akan diberi kesempatan untuk mengupgrade untuk pengetahuannya itu. Seperti di bidang otomotif sendiri, sekarang ini kan yang kemarin itu orang cuma tahunya bahwa sistem karburator, lalu sekarang injeksi. Ternyata sekarang sudah ada lagi yang namanya mesin hybrid, yaitu perpaduan antara mesin bensin dan motor listriknya itu sendiri gitu. Nah, ini di BPVP Bantaeng khususnya di otomotif ini sudah tersedia, Mbak, ini alat prakteknya ini seperti itu. Jadi ini memang kesempatan yang sangat disayangkan kalau tidak dimanfaatkan oleh masyarakat Bantaeng khususnya sendiri serta masyarakat Sulawesi Selatan sendiri. Jadi silakan kalau memang mau bergabung atau mau menambah skill untuk membuka peluang pekerja, kami membuka selebar-lebarnya untuk menerima Anda untuk dilatih dan dididik menjadi seseorang yang jauh lebih baik lagi dari hari ini, seperti itu, Mbak. Lalu terkait masalah pengangguran juga, Mbak, ini closing statement. Ya, boleh Pak, boleh disampaikan. Ya, ini memang masalah pengangguran ini masalah yang sangat besar bagi kita semua ini, Mbak. Memang butuh kolaborasi antara pemerintah pusat sendiri dengan daerah. Seluruh stakeholder. Ya, seluruh stakeholder dibantu dengan perusahaan-perusahaan swasta itu sendiri gitu. Yang mana memang pengangguran ini sebetulnya salah satu penyebabnya adalah seseorang yang tidak kompeten di bidangnya itu, Mbak. Seseorang yang tidak punya kompeten di bidangnya inilah yang begitu mau mencari pekerjaan mereka tidak mendapatkan kesempatan. Oleh karena itu, mari tingkatkan belajar pelatih diri Anda kembali supaya menjadi seorang yang kompeten dan mempunyai keterampilan yang mempunyai nilai jual untuk mendapat kesempatan bergabung di dunia industri. Demikian, Mbak. Oke, tepuk tangan yang luar biasa untuk kedua narasumber kita dari closing statement yang memang sangat vibes positif banget. Terima kasih dulu ya saya ucapkan kepada Pak Dadang dan pastinya Ibu Syarudi sudah mau bergabung bersama kita semua, bersama Tribuners, menemani Tribuners dan pastinya seluruh warga Bantaeng ya yang sudah menyaksikan program ngobrol virtual spesial edisi bersama BPVP Bantaeng. Dan pastinya mengakhiri mungkin episode kita pada siang hari ini ya, udah mau sore juga nih. Aduh, baik. Sangat senang sekali bertemu dengan kedua narasumber kita. Kami ucapkan terima kasih banyak pastinya untuk BPVP Bantaeng terkait juga tema yang kita bahas hari ini, yaitu peran BPVP Bantaeng dalam bersinergi dengan pemerintah dan dunia industri untuk mengurangi pengangguran. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini, apa yang kita share bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa buat seluruh teman-teman yang mungkin saat ini masih mageran, masih baring, ingat BPVP Bantaeng membuka lebar-lebar peluangnya untuk teman-teman meningkatkan skill apapun yang teman-teman punya dengan berbagai kejuruan yang disiapkan di BPVP Bantaeng.
Pertanyaannya bayar nggak atau gratis? Gratis, langsung aja bisa diakses di sosial media BPVP Banteng ataupun juga di website BPVP Banteng. Terima kasih untuk Ibu Syaruni Rahmat Hidayat SPD MPD sebagai Ketua Kelompok Jabatan Fungsional KKJF, dan pastinya terima kasih Bapak Dadang Suhada ST juga sebagai Ketua Jurusan Otomotif BPVP Banteng. Terkhusus terima kasih juga kepada BPVP Banteng untuk kesediaannya dari teman-teman sehingga hadir di studio Tribun Timur berbagi bersama seluruh Tribuners. Sampai berjumpa lagi Tribuners di episode berikutnya dengan narasumber-narasumber dan tema yang pastinya selalu menarik, informatif dan juga edukatif. Saya Kinan Auli yang mewakili kru dan juga narasumber yang bekerja pamit. Terima kasih. Salama kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Otolovers di seluruh Nusantara, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, mungkin Sobat Otolovers pernah mengalami mesin mobil dalam keadaan pincang atau yang tidak stasioner, yang mana kondisi tersebut tentu saja berdampak pada penurunan performa mesinnya itu sendiri. Pasti Sobat Otolovers penasaran kira-kira apa penyebabnya. Nah, untuk melakukan pemeriksaannya, Otolovers dapat melakukan dengan metode power balance. Penasaran seperti apa metodenya? Check it out. Otolovers, power balance adalah metode yang digunakan untuk mengecek pada silinder mana power yang hilang. Bisa saja salah satu penyebabnya adalah busi yang bermasalah pada salah satu silindernya. Mari kita cek berikut ini. Pertama-tama, lepaskan satu persatu soket igniter pada tiap silindernya. Lalu amati perubahan suara dan getaran mesinnya. Jika pada salah satu tidak ada perubahan yang terjadi, maka kemungkinan busi pada silinder tersebut yang menjadi penyebabnya. Nah, Sobat Otolovers bisa lihat sendiri, ternyata banyak kerak karbon yang menumpuk. Jadi kita bisa membersihkannya dengan menggunakan sikat kawat seperti ini. Kemudian kita pastikan celah businya sesuai dengan spesifikasinya dengan alat penyetel seperti ini. Lalu kita pasang kembali. Anjing kaki mas. Nah, bagaimana Otolovers? Pasti penasaran dengan tutorial selanjutnya? Makanya, jangan ragu, mari bergabung bersama kami di kejuaraan otomotif BLK Banteng. Salam otomotif. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Selamat datang di Balai Latihan Kerja Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Balai Latihan Kerja Bantaeng beralamat di Jalan Poros Bantaeng, Bulukumba, Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Perkembangan teknologi dan digitalisasi berbagai sektor sosial berdampak pada persaingan dunia kerja yang terus meningkat dan semakin dinamis.
Hal ini menjadikan para pencari kerja harus berkompeten secara teknis maupun teoritis dalam bidang yang mereka target. Persaingan kerja yang mengglobal dewasa ini tentunya harus disambut dengan beberapa hal. Di antaranya adalah kompetensi dan profesionalitas. Kedua hal tersebut juga tidak terlepas dari pemahaman kita terhadap teknologi yang terdigitalisasi di berbagai sektor pekerjaan. Sebagai Kepala BLK Bantaeng yang selaku pelaksana teknis pusat, kami menganggap hal ini harus disambut dengan sukacita. Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja Bantaeng selaku instansi teknis pusat tentunya menjadi jawaban atas tantangan besar dunia kerja. Kami hadir menjadi opsi yang tepat dalam mengembangkan soft skill dan hard skill sehingga para pencari kerja siap untuk bersaing. Tentunya dengan fasilitas, teknologi dan sistem pembelajaran yang tersedia di Balai Latihan Kerja Bantaeng, kami yakin setiap lulusan akan mendapatkan pekerjaan yang diimpikan. Terlebih lagi, kompetensi tersebut dibuktikan dengan sertifikasi. Harapan kami untuk para lulusan tentunya mampu menjaga kompetensi yang telah didapatkan serta tidak hanya diterima bekerja di industri, tetapi mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Sejalan dengan amanah reformasi dan birokrasi, BLK Bantaeng sekarang berbenah. Di antaranya salah satunya adalah kita ingin membangun zona integritas. Jadi komitmen mewujudkan BLK wilayah bebas, bersih dan birokrasi. Nah, ini adalah pencapaian yang saya pikir target kita ke depan. Kita ingin melihat bahwa BLK Bantaeng ini bisa diandalkan. Apalagi sekarang kita punya program unggulan di sektor otomotif, di mana bisa bekerja sama dengan Toyota Jepang. Balai Latihan Kerja Bantaeng dibangun sejak tahun 2013 di lahan seluas 15 hektar yang merupakan hibah dari pemerintah Kabupaten Bantaeng kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan diresmikan pada tanggal 9 Mei 2016. Balai Latihan Kerja Bantaeng diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis yang regulasinya berubah menjadi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang pelatihan kerja. Balai Latihan Kerja Bantaeng telah disertifikasi ISO 9001-2015. Dengan menerapkan SKKNI pada setiap program pelatihan, Balai Latihan Kerja Bantaeng dapat menciptakan sumber daya manusia yang terampil, kompetitif, siap kerja, mandiri, dan kompeten. Dalam upaya mendorong kompetensi sumber daya manusia yang menjadi begitu penting di masa sekarang, Balai Latihan Kerja Bantaeng mengedepankan lembaga pelatihan vokasi dalam rangka mendukung terciptanya tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing pada era revolusi 4.0 menuju 5.0. Untuk itu, Balai Latihan Kerja Bantaeng memiliki visi terwujudnya tenaga kerja kompeten yang berdaya saing melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi. Misi: menyelenggarakan dan mengembangkan program pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja, penguatan institusi, bidang pelatihan dan pengembangan tempat uji kompetensi, menyelenggarakan dan mengembangkan sistem, metode pelatihan, serta sertifikasi kompetensi. Dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat, Balai Latihan Kerja Bantaeng menerapkan sistem pelatihan berbasis kompetensi atau disebut PBK, yaitu pelatihan yang menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar persyaratan di tempat kerja. Balai Latihan Kerja Bantaeng memiliki beberapa kejuruan, di antaranya
kejuruan listrik, kejuruan teknologi informasi komputer, kejuruan bisnis manajemen, kejuruan pariwisata, kejuruan processing, kejuruan welding, kejuruan otomotif, kejuruan jahit, dan kejuruan tata kecantikan. Untuk mengakses dan mencari informasi seputar Balai Latihan Kerja Bantaeng, masyarakat bisa mengunjungi media sosial serta situs resmi atau melalui aplikasi sistem informasi ketenagakerjaan yang dapat diunduh di Google Play Store. Selamat pagi. Pagi.